Peristiwa G30 SPKI dan dampaknya terhadap sejarah politik Indonesia. Latar belakang. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang bisa disebut dengan G30 SPKI adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini ditandai dengan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal TNI AD serta 1 perwira pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Pemerintah Orde Baru menuduh PKI dalam tersebut. Peristiwa sebagai tragedi ini memicu perubahan besar dalam politik Indonesia. Jatuhnya pengaruh Presiden Soekarno, runtuhnya PKI, dan lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pernyataan penelitian G30S PKI 1. Awal kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia menjelang tahun 1965 yang menjadi latar belakang terjadinya G30S PKI. Politik. Terjadi ketegangan antara PKI, Angkatan Darat, dan Presiden Soekarno. Situasi demokrasi termimpin saat pada sesuai Presiden sosial. Masyarakat terbelah menjadi blok ideologi nasionalis, agama, dan komunis. Ekonomi. Inflasi tinggi, kemiskinan meluas, dan ketidakpuasan rakyat terhadap kondisi ekonomi. Dan pernyataan nomor 2. Bagaimana peran Presiden Soekarno dalam dinamika politik Indonesia pada masa demokrasi termimpin hingga terjadinya G30S PKI. Soekarno menjadi pemimpin kuat dengan konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Ia berusaha menyeimbangkan kekuatan politik namun justru menimbulkan persaingan tajam antar kelompok. Kedekatannya dengan PKI menimbulkan kecurigaan dari Angkatan Darat. 3. Apa hubungan antara PKI dengan Angkatan Darat yang menyebabkan munculnya ketegangan politik? PKI berkembang pesat dan memiliki massa besar sehingga dianggap ancaman oleh anggota darat. Terjadi persaingan memperebutkan pengaruh di sekitar Soekarno. Angkatan Darat menolak beberapa kebijakan PKI, misalnya pembentukan Angkatan Kelima atau rakyat bersenjata. 4. Bagaimana kronologi peristiwa G30 SPKI dari malam 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965? Pada malam 30 September 1965, pasukan Cakrawirawa menculik 7 jenderal TNI Angkatan Darat. 6 jenderal dibunuh, 1 selamat. Jenazah dibuang ke lubang buaya. Pagi 1 Oktober, kelompok ini menguasai RRI dan mengumumkan adanya Dewan Revolusi. Namun, pada hari yang sama, Maijen Soeharto mengambil alih kendali, menggagalkan gerakan tersebut. 5. Siapa saja tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa ini? Dari PKI ada 3 tokoh penting, yaitu DN Aidit, MH Lukman, dan Enjoto. Dari pihak militer ada Letkol Untung, Kolonel Latif, dan Brigjen Suparjo. Sedangkan dari pihak negara ada Presiden Soekarno, Jenderal A.H. Nasution, dan Maijen Soeharto. 6. Apa yang menjadi pemerintah Orde Baru menuding PKI sebagai dalang peristiwa G30S? Banyak pimpinan PKI terbukti mendukung gerakan tersebut. Keterlibatan tokoh PKI di lapangan, Aidit dan kawan-kawan, untuk melegitimasi tindakan pembubaran PKI dan pembersihan politik terhadap pengikutnya. 9. Bagaimanapun peristiwa G30 SPKI ditulis dan diperdebatkan dalam historiografi Indonesia baik pada masa Orde Baru maupun setelah reformasi. Kejadian G30 SPKI ini kita belajar bahwa perbedaan pandangan bisa menimbulkan konflik besar kalau tidak dikelola dengan baik. Bagi generasi muda Indonesia ada beberapa pembelajaran yang bisa diambil. Pertama,
kita harus mencintai bangsa dan negara dengan menjaga persatuan. Kedua, generasi muda perlu berpikir kritis agar tidak mudah percaya pada satu versi sejarah saja, tetapi juga berani mencari kebenaran dari berbagai sumber. Ketiga, kita harus menolak segala bentuk kekerasan dan menyelesaikan masalah dengan cara damai. Terakhir, peristiwa ini mengingatkan generasi muda untuk lebih menghargai demokrasi, toleransi, dan hak asasi manusia agar tragedi kelam seperti ini tidak terulang lagi. 10. Apa makna dan pembelajaran yang dapat diambil generasi muda Indonesia dari peristiwa G30 SPKI? Orde Baru, peristiwa G30 SPKI ditulis sesuai versi resmi pemerintah. Dalam versi ini, PKI dianggap sebagai dalang utama yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintah Soekarno. Cerita ini ditegaskan melalui buku pelajaran sekolah, pidato politik, serta film pengkhianatan G30 SPKI yang diwajibkan untuk ditonton. Penulisan sejarah dengan cara ini bertujuan untuk memperkuat posisi Soeharto, melegalkan pembubaran PKI, dan membenarkan penangkapan maupun membunuh terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dengan PKI. Tidak ada ruang untuk penelitian lain karena pendapat berbeda langsung dianggap sebagai penentang negara. Setelah reformasi, cara menulis sejarah G30 SPKI mulai berubah. Banyak sejarawan, penulis, dan media membahas ulang peristiwa ini dengan sudut pandang yang lebih kritis. Ada yang menyebut konflik internal di tubuh Angkatan Darat, ada yang menyoroti peran negara asing seperti Amerika Serikat dan CIA, dan ada juga yang melihat peristiwa ini dipengaruhi oleh situasi politik Soekarno yang saat itu makin tertekan. Narasi resmi Orde Baru dianggap terlalu menyalahkan PKI secara sepihak dan dipakai sebagai alat politik untuk menguatkan kekuasaan.